Sederhananya sebenarnya kasus ini, KPK sedang mengusut dugaan tindak pidana korupsi di LPEI yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Rasa-rasanya kasus ini hampir mirip pola kejahatannya dengan mega korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia. 18 Maret 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani mendatangi Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan kasus korupsi yang terjadi di LPEI. Kasus tersebut tadinya sudah dilakukan penyelidikannya secara terbuka oleh KPK dari tahun 2023 silam. Namun, pada tanggal 18 Maret lalu, Menteri Keuangan justru mendatangi Kejaksaan Agung dan 1 hari kemudian KPK mengumumkan penyidikan kasus dugaan korupsi di LPEI sedang naik ke tahap penyidikan di KPK. Kita akan bahas persoalan tersebut di podcast Di Atas Meja. Kenapa di atas meja? Karena tidak ada yang dikorupsi dalam podcast ini. Bersama saya, Lalola Isterkaban, dan peneliti hukum dan monitoring peradilan Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana. Selamat siang, Mas Kurnia. Siang, Mbak Lola. Oke, nah ini kan tadi seperti yang di pembukaan ada peristiwa nih menarik sebetulnya. Meskipun mungkin dari sisi waktu udah agak minggu lalu lah ya. Itu ada dugaan kasus korupsi yang konon katanya sebenarnya pemeriksaannya atau investigasinya itu dimulai dari 2019. Kemudian beberapa waktu lalu dia masuk ke tahap proses hukum penyidikan paling nggak di KPK ya. Yeah. Nah, buat teman-teman yang menonton nih, Mas Kurnia, bisa sharing sedikit nggak sih latar belakang kasusnya seperti apa sih? Atau ini kasus dugaan korupsinya apa nih yang terjadi di LPEI? Iya, Mbak Lola. Sebenarnya kasus ini menjadi sangat menarik ya. Karena ada beberapa peristiwa yang membuat masyarakat tiba-tiba kaget ketika membaca pemberitaan atau ketika menonton televisi. Peristiwa pertama adalah ketika tadi Mbak Lola sampaikan ya, Sri Mulyani tiba-tiba menyambangi gedung Kejaksaan Agung melaporkan sejumlah indikasi, ada yang mengatakan fraud, ada yang mengatakan persoalan dugaan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, atau selang 1 hari pasca Sri Mulyani datang ke gedung Kejaksaan Agung, masyarakat dikagetkan dengan konferensi pers dari KPK yang ternyata juga mengusut perkara yang disinyalir dilaporkan oleh Sri Mulyani, yaitu terkait dengan pemberian kredit yang diduga bermasalah oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI. Sederhananya sebenarnya kasus ini, KPK sedang mengusut dugaan tindak pidana korupsi di LPEI yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Kalau mencermati kasus yang diuraikan oleh Alexander Marwata dan Nurul Gufron kala itu, rentang waktunya ada di tahun 2015, 2016, 2017. Kalau teman-teman mendengar secara seksama pernyataan oleh KPK tersebut dan mengingat rasa-rasanya kasus ini hampir mirip pola kejahatannya dengan mega korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Jadi semacam gagal bayar gitu ya? Semacam gagal bayar. Jadi kalau teman-teman mengikuti kasus BLBI, ada kreditur memberikan pinjaman kepada debitur. Kalau kita meminjam atau diberikan pinjaman, sederhananya kita kan harus menjaminkan aset. Kita harus menjaminkan aset satu, ya kemudian yang kedua, dasar kreditur ini memberikan pinjaman kepada debitur, debitur kan harus memperlihatkan laporan keuangannya. Apakah perusahaan ini layak atau tidak untuk diberikan pinjaman. Dua hal itu yang dilanggar dalam kasus LPEI ini, di mana saat itu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia memberikan pinjaman yang tidak sedikit jumlahnya. Kalau kita mengacu pada pernyataan dari KPK, itu kurang lebih ada sekitar
termin pertama Hmm. itu 22 juta US dollar. Oke. Wah. Sebenarnya kan kalau dasarnya LPE ini, teman-teman, LPE ini adalah satu lembaga di bawah naungan Kementerian Keuangan. Ya, Sehingga masyarakat bisa relate kenapa Sri Mulyani datang ke Kejaksaan Agung. Ada undang-undangnya tersendiri soal LPI. 2015 tadi 22 juta US dollar, 2016 diberikan pinjaman lagi 400 miliar rupiah, yang ketiga 200 miliar rupiah. Kalau kita melihat timeline waktunya, mereka 3 tahun itu diberikan bantuan terus-menerus, asumsi positif kita kan menilai bahwa kasus ini atau bantuan itu tidak ada masalah. Perusahaan ini sebenarnya clear memberikan atau menerima dana dari LPI. Ternyata ditemukan bermasalah, Mbak Lola. Bermasalah dalam artian apa? LPEI itu punya struktur yang disebut komite pembiayaan. Apa tugas dari komite pembiayaan? Komite pembiayaan itu akan melakukan, istilah hukumnya itu due diligence. Mengecek dokumen hukumnya, apakah benar atau tidak, bisa diberikan bantuan atau tidak. Nah, diduga ada permasalahan dalam penilaian kewajaran dokumen hukum yang diajukan oleh beberapa korporasi. Misalnya, Mbak Lola, komite pembiayaan itu disebut mengabaikan jaminan kelayakan pengajuan pembiayaan. Ini agak teknis karena kita memang harus menyentuh hal-hal teknis soal dalam kasus LPI ini. Misalnya yang pertama, LPI ini memberikan pinjaman. Dalam kasus ini kan yang diduga mendapatkan penerimaan dana dari LPI itu PT inisialnya PEI. Jadi PEI ini mendasarkan laporan keuangan tahun 2015. Ternyata laporan tahun 2015 tersebut disinyalir dimanipulasi. Jadi laporannya bermasalah. Laporannya bermasalah, supaya apa? Mereka manipulasi dokumen itu supaya mendapatkan pinjaman dari LPEI. Itu satu hal dari dokumen 2015. Kemudian setelah ditelisik lebih jauh, ternyata jaminan-jaminan yang mereka berikan itu juga problem. Misalnya di sini ada yang disebut current rasionya lebih kecil dari 1 kali. Kemudian yang kedua, gap to equity ratio lebih besar dari 4 kali. Sederhananya, untuk menjelaskan gap to equity ratio itu, kalau kita mendapatkan pinjaman, batas hutang kita itu minimal 4 kali dari jumlah modal. Ternyata PTPI ini hutangnya di atas 4 kali modalnya. Jadi harusnya ini sudah diduga bermasalah. Maka pertanyaannya, udah bermasalah dokumennya, kok kalian masih dipinjamkan begitu? Ada yang mengatakan, oh bisa jadi ini mirip Mbak Lola seperti kasus BLBI, mengatakan ini sebenarnya ranahnya perdata, bukan pidana. Kan kata kuncinya kalau mau masuk ke pidana kan ada hal yang dimanipulasi, berarti ada tindak pidana di situ. Jadi itu background kasusnya Mbak Lola, sehingga ketika dihitung jumlah yang didapatkan itu tadi ya 27 US dollar tambah 600 miliar. Fase kedua mereka juga bermasalah soal dana atau aset yang dijaminkan. Yang jadi problem adalah tahun 2020, Mbak Lola, PTPEI ini pilot. PTPEI ini pilot, dan di waktu pilot itu mereka masih ada tagihan kepada LPEI itu 884 miliar. Setelah ditotal nih penerimaan mereka. Ini menarik juga sebenarnya. Kemudian pemerintah atau LPEI itu menjual aset yang sudah pilot yang bangkrut ini. Dijual kepada siapa? Dijual kepada 2 korporasi. PT CMT, PT PI. Berapa dijual? PT CMT itu membayar totalnya itu 10 juta US dollar. Kemudian PT PI itu PT CMT 10 juta US dollar,
kemudian PTPI itu 50 juta US dollar. Totalnya 60 juta US dollar. Ya. Nah, ternyata di periode tahun 2022 ke tahun 2023, PT CMT dari kewajiban pembayaran 10 juta, Mbak Lola, baru membayar 5,5 juta US dollar. Satu lagi, PT yang wajib atau ingin membeli sebesar 50 juta US dollar belum bayar sama sekali. Nah, menariknya adalah ternyata setelah ditelusuri, kan tadi ada PTPE yang mendapatkan dana dijual kepada PT CMT dan PTPI. Ternyata dua korporasi ini adalah atau pemiliknya sama dengan PTPI. Ya, nah, jadi itu kayak insider buying gitu insider buying. Nah, itu yang menjadi menarik. Sehingga kenapa KPK menyampaikan kerugian negara itu 54,5 juta US dollar, itu jumlah dari 60 juta US dollar dikurangi yang sudah dibayar sebesar 5,5 juta US dollar. Jadi total kerugian negaranya dengan kurs Rp14.000 itu adalah 780-an miliar rupiah. Di situ letak kerugian negara. Itu dari sisi background kasusnya, Mbak Lola. Dan yang harus teman-teman perhatikan, ini baru satu korporasi. Jadi satu korporasi itu kerugian negaranya sudah 780 miliar. Ada banyak korporasi lain yang tentu kita berharap KPK akan membongkar hal tersebut. Gitu, Mbak Lola. Ya, ini agak menarik ya, soalnya tadi karena Kurnia sempat bilang soal keserupaan dengan kasus BLBI, aku tuh baru inget tadi sambil ngecek-ngecek juga sih, LPI ini sendiri kayaknya kalau nggak salah berdirinya tahun 2009, yang mana itu kayaknya kan juga seingatku awal dari penyidikan BLBI itu di tahun-tahun itu, jadi mungkin triggernya sama gitu ya, dan kalau mau cocok logi ini jangan-jangan memang polanya serupa nih. Nah, kalau misalnya bicara soal korporasinya sendiri nih, Kur. Tadi kan Kurnia nyampein kalau ini baru satu kasus dan baru satu korporasi dan ada dugaan korporasi lain. Itu ada info nggak berapa banyak kira-kira korporasi lain yang diduga terlibat dalam gagal bayar di LPI ini? Jadi KPK kemarin ketika konferensi pers, mereka mengulas satu korporasi itu, PTPI. Tapi di ujung itu disampaikan ada dua korporasi lagi yang kabarnya sedang didalami oleh KPK. Tiga korporasi ini, Mbak Lola, berbeda dengan korporasi-korporasi yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung di saat Ibu Sri Mulyani datang ke sana. Jadi kalau misalnya kita hitung saja, Sri Mulyani melaporkan 5 korporasi, ditambah 3, berarti ada 8 korporasi, satu korporasi itu 700 miliar indikasi kerugian negaranya. Meskipun kita tidak bisa menyamaratakan, tapi polanya sepertinya ini bernilai triliunan rupiah. Paling nggak 5,6 lah ya, kalau anggaplah rata gitu, semuanya 700-an miliar rupiah. Angka yang sangat besar ya, itu kalau dikonversi jadi rumah sakit, berapa rumah sakit tuh dapat pembangunannya. Nah, Kur, mungkin bisa kalau tadi bicara soal menarik ini ke perdata gitu ya, tapi tadi Kurnia juga menyampaikan kalau misalnya mau ditarik ke perdata, sebenarnya apa yang kemudian membedakan dengan pidana dan kenapa mungkin menurut Kurnia atau teman-teman ICW kasus ini ada baiknya dilanjutkan dalam dalam kerangka penegakan hukum pidana dugaan tipikornya. Ya, yang pertama, kalau ini dialihkan ke perdata, tentu konstruksi peristiwanya tidak ada manipulasi di sana. Berapa yang dijaminkan, itu faktanya benar semua. Ternyata ketika mereka diminta untuk membayar kewajibannya, mereka menunggak. Mereka belum bisa bayar. Itu tentu mekanisme perdata bisa dilakukan. Tapi tatkala proses awalnya laporan keuangannya dimanipulasi, kemudian jaminannya juga dimanipulasi, tentu tidak ada ruang perdata di sana. Sehingga kita mendorong agar proses ini dimasukkan dalam kerangka hukum pidana dan yang terpenting bukan ditangani oleh Kejaksaan Agung, tapi ditangani oleh KPK. Gitu, Mbak Lola. Kenapa itu? Maksudnya kan
eh, Kejaksaan Agung meskipun belum penyidikan ya Iya, belum mereka ya. penyidikan. Apakah harus Oke, mungkin pertanyaannya kenapa harus di KPK? Apakah semata-mata hanya karena KPK sudah masuk ke tahap penyidikan dan Kejaksaan Agung belum, atau apa kira-kira poin lain dari dorongan kepada KPK itu? Iya, sebenarnya ini kita harus melihat timeline penanganan perkaranya nih. Oke. Mungkin supaya lebih mudah, karena kalau disampaikan secara lisan, Iya, ntar hilang ya khawatirnya kayak. masyarakat nggak tergambar nih di Iya, mana iya. letak poin KPK Hmm, harus mengusut perkara itu. ya. Nah, aku izin untuk Ya, pakai papan tulis ya, silakan. Mbak Lola. Tring. Supaya lebih mudah teman-teman memahaminya, kita mulai dari kalau di istilah penegakan hukum itu ada DUMAS, teman-teman. Apa itu DUMAS? Pengaduan masyarakat. Ketika masyarakat mendatangi penegak hukum untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Di sini ada DUMAS. Setelah DUMAS, kalau dirasa itu ada tindak pidana, maka yang dilakukan adalah penyelidikan. Oke. Penyelidikan. Setelah penyelidikan, dirasa bukti permulaan sudah cukup dan sudah menemukan tersangkanya, maka dilakukan penyidikan. Mari kita lihat bagaimana fakta peristiwa soal indikasi saling mendahului, indikasi balap-balapan antara KPK dan Kejaksaan Agung dalam menangani perkara LPEI. Oke. Kapan KPK mendapatkan pengaduan masyarakat? KPK itu mendapatkan pengaduan masyarakat, teman-teman, tanggal 10 bulan 5 tahun 2023. Makanya tadi Mbak Lola di awal sampaikan, sebenarnya tahun 2023 sudah masuk nih barang ke KPK. Kemudian KPK itu melakukan penyelidikan, berarti dari proses full bucket, pengumpulan bahan bukti dan keterangan, dianggap ini benar ada tindak pidana. Dilakukanlah penyelidikan, teman-teman. Kapan penyelidikannya? Itu 13 Februari tahun 2024. Berarti dalam rentang waktu ini ada banyak hal yang dilakukan oleh KPK. KPK mengecek dokumen atau KPK memeriksa pihak-pihak terkait dan lain sebagainya. Nah, kemudian ternyata setelah dilakukan penyelidikan, KPK meyakini benar nih tindak pidana, ada nih pelakunya. Kemudian KPK melakukan penyidikan pada tanggal 19 Maret tahun 2024. Nah, apalagi pada fase ini. Logikanya, ini kan indikasi pelakunya itu kan ini. LPEI. Pertama kali penegak hukum itu, kan dia harus memintai keterangan LPEI. Ini penting dijelaskan sebelum nanti masuk ke kasus di Kejaksaan Agung. Ini pasti akan dimintai keterangannya oleh KPK. Nah, sedangkan kalau kita meruntut kasus yang ada di Kejaksaan Agung, tiba-tiba Sri Mulyani datang ke Kejaksaan Agung tanggal berapa? Tanggal 18. SMI datang ke Kejagung tanggal 18 Maret 24. Berarti kan 1 hari sebelum KPK melakukan penyidikan. Tentu timbul pertanyaan kita semua. Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan. Tadi juga sempat kita bahas, LPEI ini kan di bawah dari Kemenq, teman-teman. Kemenq. Di bawah Kemenq. Berarti, kalau ada pegawai LPEI yang sudah pasti telah diperiksa oleh KPK, baik pada fase ini atau pada fase ini, masa Sri Mulyani nggak tahu ada pegawai LPEI diperiksa? Kan itu logiknya. Ketika Sri Mulyani tahu ada pegawai LPEI yang diperiksa pada fase ini, lah kok dia datangnya ke sini? Bukan datang ke KPK. Kan ini yang jadi pertanyaan. Dan apalagi sekarang kan Mbak Lola, pasca revisi Undang-Undang KPK, KPK itu kan bagian dari eksekutif. Ini kan jadi faktor-faktor yang harusnya datang ke KPK. Kan udah berulang kali sebenarnya. Ada kasus beberapa waktu lalu, Erick Thohir datang ke Kejagung, dibuat konferensi pers, Sri Mulyani datang ke Kejaksaan Agung. Itu yang kita anggap problem. Ini Mbak Lola. Nah, kemudian analisanya kan
beragam. Kalau sudah kondisi seperti ini, Sri Mulyani datang tanggal 18 Maret, KPK tiba-tiba konferensi pers 19 Maret, masyarakat bertanyanya satu. Jadi siapa yang berhak menangani ini? Ya kan? Siapa yang berhak menangani ini? Sebenarnya sudah ada juga guideline-nya, petunjuknya sudah ada. Teman-teman semua kalau membuka pasal 50 ayat 3 Undang-Undang KPK, sudah dijelaskan di sini. Apa yang tertuang di dalam pasal 50 ayat 3, kalau ini kayak nggak usah sambil berdiri, duduk juga bisa. Iya, silakanlah. Biar nggak capek. Lama Lagi puasa juga. ya, Mas Kurnia ya, Puasa, alhamdulillah. Puasa. Sambil ini iftarnya, menuju iftarnya sangat ini ya berfaedah ya. Produktif. Daripada nggak sengaja buka. Gimana pasal 50 ayat 3 tadi Mas Kurnia? Ini nggak ada goreng-gorengan buka puasa. Belum buka, Mas. Ini belum buka, ya? astagfirullah. Kirain tadi udah mau buka. Astagfirullah. Ini kita nggak buburit, Mas. Nah, teman-teman, kenapa pasal 50 ayat 3? Di situ disebut ketika KPK melakukan penyidikan, maka aparat penegak hukum lain, yang mana itu kepolisian, kejaksaan, tidak boleh lagi melakukan penyidikan. Seluruh berkas yang mereka dapatkan harus mereka serahkan ke KPK atau berkoordinasi dengan KPK. Nah, itu yang sebenarnya kita harap dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Apalagi kalau kita mengacu ke Undang-Undang KPK, KPK itu kan dibentuk sebagai leading sektor pemberantasan korupsi. Jadi harapannya Kejaksaan Agung bisa menyerahkan dokumen, berkoordinasi, sudah biarkan saja KPK, karena memang dari segi hukum, pasal 50 ayat 3 sudah mengamanatkan hal tersebut. Itu, Mbak Lola. Oke, jadi emang kalau dari sisi timeline tadi emang agak janggal ya. Agak janggal. Dan di sisi lain, kayaknya legitimasi yuridisnya kuat di KPK ya. Karena dia memang sudah dibekali pasal 50 ayat 3 dari Undang-Undang KPK tadi. Dan ini sebetulnya juga mungkin kalau merefleksikan kembali, dulu juga kan pernah ada peristiwa serupa ya, yang akhirnya juga triggering untuk para lembaga penegak hukum ini untuk kemudian bikin semacam surat kesepakatan bersama gitu ya, untuk jangan sampai ada dulu-duluan penyidikan dan kemudian malah mengganggu koordinasi antar aparat penegak hukum. Tuh kasusnya simulator SIM ya. Waktu itu. Oke. Jadi jangan sampai ini juga keulang, dan ada baiknya tadi dorongan dari ICW sendiri adalah agar Kejaksaan Agung melakukan koordinasi, karena toh emang udah berjalan juga ya. Sudah berjalan. Betul, udah masuk ke tahap penyidikan. Mas, nah, tanya Mas, Mbak, kan udah masuk tahap penyidikan di KPK. Tersangkanya siapa, Mas? Ya, itu dia. Jadi kalau sebelumnya di KPK itu dia kan menerbitkan surat perintah penyidikan, dengan sendirinya ada penetapan tersangka. Namun kali ini berbeda. Jadi KPK menerbitkan surat perintah penyidikan tanpa tersangka. Jadi dimensi dalam kasus LPE ini banyak sebenarnya yang bisa kita bahas. Juga menyangkut sprindik tanpa tersangka tersebut. Jadi kalau Mas siapa namanya tadi? Biko, Mas. Oh, Mas Biko. Jadi kalau Mas Biko tanya siapa tersangkanya, itu kita belum tahu. Karena KPK baru menganggap ini ada perbuatan pidana korupsi, itu yang clear. Tapi tersangkanya itu yang sedang didalami oleh KPK. Sekalipun memang, kalau mengacu pada konsep ini, tentu kita tidak sepakat soal sprindik kosong tersebut. Karena harusnya sprindik itu sudah ada tersangka, jika ini adalah kasus yang ditangani oleh KPK. Itu. Oke, makasih banyak Mas Kurnia ya. Tadi ini kayak kurang baca berita apa gimana itu penanya tadi tuh. Tiba-tiba muncul. Oke, ini tapi juga nggak tahu. Aku mau touch sedikit soal sprindik kosong tadi ya. Itu kayaknya justru jadi praktik buruk rasa-rasanya ya. Betul. Dan ini ya meskipun sekarang akhirnya dijalani oleh KPK, mungkin sebaiknya tidak diulangi kembali, karena ini bisa jadi presiden buruk, meskipun mungkin dalam situasi-situasi tertentu mungkin tak terhindarkan gitu ya. Oke, nah teman-teman, ternyata nggak kerasa kita udah mau 30 menit ini ngobrol-ngobrol santai aja, ngabuburit tadi ya Mas ya. Alhamdulillah Mas Kurnia puasa hari ini, jadi kita akan
memberikan waktu untuk sama-sama menunggu buka puasa. Nah, tapi sebelum penutupan, Mas Kurnia ada closing statement nggak? Atau apa yang mau di-highlight dari diskusi kita tadi? Iya, jadi teman-teman, tadi nyambung sedikit apa yang disampaikan oleh Mbak Lola. KPK itu tidak diperkenankan mengeluarkan sprindik tanpa tersangka. Kenapa tidak diperkenankan, teman-teman? Khawatir sprindik kosong itu dijadikan bancakan korupsi. Udah ada pasal 44 Undang-Undang KPK yang mengatakan memang, ini untuk teman-teman yang berlatar belakang hukum, penyelidikan KPK itu berbeda dengan penyelidikan di KUHAP, teman-teman. Kalau di KUHAP, mereka masih menentukan apakah ada peristiwa pidananya atau belum. Tapi KPK tidak seperti itu. Dia masuk ke fase penyelidikan, dia yakin ada tindak pidana. Dalam fase penyelidikan, mereka sudah mencari alat bukti, atau bahasanya bukti permulaan yang cukup. Sehingga ketika sprindik diterbitkan, tindak pidananya sudah terang, tersangkanya juga sudah jelas. Tapi tiba-tiba pasca putusan pra-peradilan Wamenkumham merubah langgam KPK. Jadi KPK harus menerbitkan sprindik umum dulu, baru terbitkan surat administrasi penetapan tersangka. Tapi itu sedikit soal tadi ya, sprindik kosong KPK. Kalau kasus LPI ini, teman-teman, LPI ini tadi sudah sempat kita bahas memiliki dimensi kerugian negara triliunan rupiah. Dengan tingginya nilai kerugian keuangan negara tersebut, mengharuskan masyarakat memperhatikan kasus ini. Dalam salah satu konteks diperhatikan tersebut, kita harus melihat aparat penegak hukum mana yang nantinya akan mengusut perkara ini. Kalau by law, sudah jelas KPK. Dan kita ingin melihat juga, kita ingin menyinggung juga Bu Sri Mulyani di sini, kenapa sih datangnya ke Blok M, ke Kejaksaan Agung, bukan datang ke Kuningan, kantor KPK, kan sama-sama bagian dari eksekutif. KPK, leading sektor pemberantasan korupsi, atas dasar apa dia datang ke sana? Kalau memang korporasi berbeda, taruhlah berbeda, Mbak Lola. Bukankah korporasi-korporasi itu ketika ditemukan bukti fraudnya bisa menambah penyidikan KPK sehingga bisa lebih besar. Jadi harapan kita LPI ini satu diperhatikan masyarakat, kemudian yang kedua secara serius ditindaklanjuti. Ketiga, ketika ada dispute antara Kejagung dan KPK soal tarik-menarik perkara ini, dalam kasus yang Mbak Lola sebutkan tadi, simulator SIM, Presiden turun tangan saat itu. SBY mengatakan kasus ini ditangani oleh KPK. Kalau dispute ini semakin besar, tentu kita harapkan Presiden dapat menengahi dan menyebutkan bahwa kasus ini sebaiknya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu, Mbak Lola. Oke, makasih banyak Mas Kurnia Ramadana, sudah 30 menit. Saya minta tepuk tangan dong dari siapapun yang ada di ruangan ini. Oke, teman-teman, kita sudah selesai tadi membahas soal dugaan kasus korupsi yang nilainya juga kalau diperkirakan itu sampai ke triliunan rupiah yang ada di LPEI. Dan kita tentu menunggu semoga prosesnya baik dan tersangkanya tadi makin jelas gitu ya. Dan kalau ada teman-teman yang mau tanya atau mau kasih usulan bahas konten ini dong Kak gitu. Nah silakan tinggalkan komentar di postingan ini atau di kanal YouTube Sahabat ICW, dan sampai bertemu di podcast di atas meja selanjutnya. Sampai jumpa.